Shalom, shalom saudara-saudara. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami masih ada untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami minta Tuhan memberkati kami sementara kami merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biar Roh Kudus mengurapi kami semua dimanapun kami berada, supaya firman Tuhan dapat masuk dalam hati kami. Juga urapi hamba-Mu, supaya hamba-Mu mampu menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami membuka hati kami untuk firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita buka firman Tuhan di dalam Yosua 24 ayat 14 sampai 18. Kemudian sambung ayat 31. Tema pada saat ini adalah Aku memilihmu ya Tuhan. Yosua 24 ayat 14 sampai 18, lalu ayat 31. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhkanlah kiranya pada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Kemudian ayat 31, orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Saudaraku, pada zaman itu zaman Yosua dan para tua-tua, orang Israel beribadah sungguh-sungguh karena mereka telah membuat satu komitmen bahwa kami memilihmu ya Allah. Kami tidak memilih Allah asing. Dan saudaraku, hidup ini penuh pilihan. Kita selalu akan memilih setiap hari. Kita memilih akan bangun pagi, kita memilih akan mengerjakan tugas, kita semua itu pilihan. Dan firman Tuhan berkata bagaimana Yosua menantang orang-orang Israel untuk memilih. Pilih Tuhan atau pilih penyembahan yang lain. Dan saudaraku, kalau pilih Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, tidak bisa terpaksa. Harus dari hati kita lakukan. Nah, saudaraku, juga Yosua mengingatkan perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam hidup. Kalau kita lihat hidup kita, sadarkah kita perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita?
Tuhan melindungi, Tuhan yang memberi berkat, Tuhan yang menuntun hidup kita, memelihara hidup kita. Sebab itu pada hari ini kita renungkan, maukah kita memilih Tuhan? Ya Tuhan, aku memilih-Mu. Saudaraku, mengapa kita memilih Tuhan? Yang pertama, kita pilih Tuhan karena Dia lebih dahulu memilih kita. Dalam Yohanes 15:16 kita nggak usah baca, itu dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu menghasilkan buah, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Nah, saudaraku, Tuhan yang memilih kita lebih dulu. Itu sebabnya kita harus memilih Tuhan. Dan juga manusia punya kehendak bebas. Adam bisa memilih dia mau makan buah itu atau tidak. Tapi dia memilih untuk makan buah itu. Saudaraku, dalam hidup ini ada pilihan. Nah, coba kita lihat di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah, dari semula sebelum dunia dijadikan, Allah memilih kita. Karena Allah Maha tahu, Dia tahu bagaimana hati kita nantinya. Dia tahu bahwa kita ini di dalam hidup di dalam dunia ini, bagaimana kita ini kepada Dia. Nah, saudaraku, sejak semula maka Allah akan sudah tahu bagaimana kita akan menanggapi panggilannya. Maka Tuhan memilih kita. Dia lebih dahulu memilih kita. Dan saudaraku, Paulus berkata, Ia telah memilih aku sejak dari kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Telah dipilih dari kandungan ibu. Saudaraku, di dalam Yeremia juga, kata Tuhan, sebab sebelum engkau keluar dari kandungan ibumu, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tuhan memilih kita di dalam kandungan ibu kita. Tuhanlah yang membentuk kita. Jadi yang pertama, kita memilih Tuhan karena Tuhan lebih dulu memilih kita. Dan kedua, kenapa kita memilih Tuhan? Kita pilih Tuhan karena Dia yang menciptakan kita. Saudaraku, Dia yang firman Tuhan berkata, Dia menciptakan di dalam kandungan ibu kita. Dia menenun kita. Dia yang menciptakan kita dengan cinta, dengan kasih. Karena Dia mengasihi kita. Dia mau kita ada di dalam dunia ini. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk
sebelum ada satu pun daripadanya. Saudaraku, Tuhan menciptakan kita dengan cinta. Allah merencanakan hari-hari hidup kita. Ada agendanya Allah, di mana sebelum hari-hari itu ada, Tuhan sudah merencanakan hari-hari hidup kita. Saudaraku, jadi kita ada itu bukan satu kebetulan, tetapi kita ada karena Allah menginginkannya, karena Allah merencanakannya. Tapi kadang-kadang kita mengalami banyak proses, banyak trauma, banyak hal-hal yang menekan kita, sehingga kita tidak teringat sama sekali kepada yang menciptakan kita dengan cinta. Dan saudaraku, dia menciptakan kita karena dia menginginkan kita ada. Sebab itu kita memilih dia. Bagaimana mungkin kita tidak pilih dia? Karena dia menciptakan kita. Dia sangat mengasihi kita. Yang pertama, dia memilih kita lebih dulu. Sebab itu kita pilih dia. Yang kedua, karena dia yang menciptakan kita. Dia mau kita ada di dunia ini. Itu sebabnya kita memilih dia. Nah, saudaraku, bagaimana sikap kita kalau kita memilih dia? Bagaimana hidup kita harusnya yang menunjukkan kita memilih dia? Kita tidak bisa hanya berkata, saya pilih engkau Tuhan, tetapi dalam hidup sehari-hari tidak menunjukkan bahwa saya pilih Tuhan. Nah, saudaraku, kita lihat yang pertama di dalam Matius 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saudaraku, zaman dahulu orang menyimpan harta itu kalau dia ada ladang, dia akan simpan di ladangnya. Biasanya di dalam guci, kemudian dia simpan di dalam tanah, dan dia beri tanda di mana dia simpan harta itu. Nanti dia akan beritahu kepada, kalau dia perlu dia yang menggali, tetapi kalaupun tidak, dia akan menyampaikannya kepada anak-anaknya. Tetapi apabila dia meninggal dan tidak ada orang yang tahu, maka harta itu ada di dalam tanah itu. Dan saudaraku, yang pertama itu adalah ini perumpamaan Tuhan Yesus, bahwa secara kebetulan orang itu menemukan harta, lalu kemudian dia tidak bisa langsung ambil harta itu, karena menurut hukum Yahudi, kalau dia menemukan, dia harus mengembalikan kepada yang punya tanah. Itu sebabnya dia pendam lagi, kemudian dia pergi dan menjual seluruh harta miliknya dan membeli tanah itu. Nah, sekarang dia pemilik tanah itu, maka harta itu menjadi miliknya. Ini yang kedua adalah seorang pedagang yang mencari mutiara. Dia cari, kalau yang pertama dia temukan secara kebetulan, tetapi yang kedua dia cari mutiara yang indah. Akhirnya dia menemukannya. Lalu mutiara itu sangat berharga, sangat mahal. Jadi dia menjual seluruh harta miliknya dan membeli mutiara itu.
Saudaraku, dalam kedua perumpamaan ini, Yesus adalah mutiara yang berharga itu. Mungkin ada orang yang mencari kebenaran, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh berusaha sampai dia menemukannya. Dan mungkin ada orang yang secara kebetulan hadir dalam satu ibadah, lalu kemudian dijamah Tuhan, lalu kemudian menemukan Yesus, harta yang berharga itu. Nah, saudaraku, kedua perumpamaan ini ada sama, yaitu semua menjual harta yang dia miliki. Seluruh harta, semua hartanya itu dijual. Nah, saudaraku, kalau kita lihat bahwa firman Tuhan ini berkata, dia melepaskan segala miliknya untuk memiliki yang berharga itu. Kalau kita berkata, Tuhan, aku memilih Engkau, maka kita harus melepaskan semua yang kita sayang. Saudaraku, arti kata memilih dalam bahasa Ibrani, bakar. Bakar itu artinya memilih, yang pertama. Kedua, menetapkan yang kita pilih itu dalam satu posisi yang tertinggi. Yang ketiga, bergabung. Yang keempat, itu sangat dekat di hati kita. Itu bakar, kita pilih, sangat dekat di hati. Yang kelima, menginginkan dia lebih dari apapun. Desire, merindukan dia lebih dari apapun. Yang keenam, kita ada pilihan-pilihan, tapi kita pilih yang spesial. Itu arti bahar. Bahar juga artinya excellent, atau ingin, karena saya pilih dia, maka saya ingin tunjukkan yang terbaik. Saudaraku, ini arti kata memilih. Saya memilih Tuhan. Maka saya ada karakter-karakter ini, yaitu yang ada di dalam memilih itu. Nah, saudaraku, tadi kita baca bahwa ada pilihan, yaitu kita mau memilih Yesus, maka kita harus melepaskan semua yang kita kasihi, yaitu kita tidak lagi terikat pada harta, kita tidak terikat lagi pada uang. Semua ambisi tidak ada. Semua tidak ada apa-apa. Karena yang berharga adalah Yesus. Kita lepaskan semua yang kita miliki untuk mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Nah, saudaraku, ini kalau dibandingkan dengan arti dari bakar adalah menginginkan itu lebih. Yaitu yang tadi menginginkan lebih dari apapun. Yang juga adalah Tuhan itu lebih berharga dari harta. Tuhan lebih berharga dari uang. Tuhan lebih berharga dari apapun, dari hobi, dari apapun. Tuhan lebih berharga. Itu arti memilih. Jadi juga kalau ada pilihan, maka kita akan memilih Tuhan yang spesial yang kita pilih. Saudaraku, itu artinya yang pertama, bahwa kita melepaskan segala sesuatu untuk memiliki dia. Yang kedua, sikap kita kalau kita berkata, ya Tuhan, aku memilih Engkau, maka kita harus taat. Kita harus mematuhi Allah tanpa syarat, sama seperti Abraham lakukan. Kita tidak mau melanggar firman Tuhan. Kita lihat di dalam Daniel pasal 3. Daniel 3 ayat 17-18.
Ini peristiwa Sadrak, Mesak, Abednego yang Raja Nebukadnezar membuat satu patung yang tingginya 27 meter. Saudara bayangkan 27 meter, dan semua harus menyembah patung itu. Tapi apa kata Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam ayat 17? Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Saudaraku, sebetulnya kalau kita baca ini ayat seolah-olah bahwa kalau Tuhan sanggup, padahal perkataan itu sebetulnya bukan begitu. Karena dikatakan bahwa dalam bahasa Inggris, if we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us. Sanggup, bukan jika sanggup. Jika kita dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala itu, Allah kami yang kami sembah sanggup melepaskan kami dari tanganmu, ya Raja. Ini dalam bahasa Inggris, saya terjemahkan langsung. Tetapi jika dia tidak mau melepaskan kami, biarlah engkau ketahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan menyembah Allah Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Jadi mereka katakan, jika kami dibuang ke dalam dapur api yang menyala-nyala, Allah kami sanggup untuk melepaskan kami. Tetapi kalau dia tidak melepaskan kami, saudaraku, kalau baca bahasa Indonesia pengertiannya jadi jika Allah tidak sanggup. Saudaraku, ini agak sedikit misplaced dari kata-kata. Nah, saudaraku, kalau kita lihat, ini mereka sangat taat. Sadrak, Mesak, Abednego punya kedudukan di Babel. Mereka itu orang-orang penting. Mereka itu juga ada posisi. Mereka punya gaji yang tinggi. Tetapi lihat, mereka tidak peduli dengan posisi mereka. Mereka tidak peduli dengan uang, harta. Mereka tidak peduli. Karena yang mereka pedulikan adalah Tuhan. Tuhan yang mereka sudah pilih. God we serve. Allah yang kami layani. Allah yang kami sembah. Saudaraku, itu yang dia pilih. Dan dia tidak peduli kalau itu harta hilang, posisi hilang. Nah, saudaraku, kalau kita lihat, itulah sikap orang yang memilih Allah. Yaitu kalau kita lihat dalam arti bahar adalah excellent. Dia menunjukkan yang terbaik kepada Allah. Karena dia memilih Allah. Dan dia memilih. Dia dia taruh Tuhan di dalam posisi yang tertinggi. Itu juga arti kata bahar. Bahwa kedudukan tidak berharga, uang tidak berharga. Karena Tuhan yang dia taruh pada posisi tertinggi. Oke, saudaraku, lalu yang ketiga, bagaimana sikap kita kalau kita memilih Tuhan? Yang ketiga, hati harus melekat kepada Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia
dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudaraku, ini hati yang melekat kepada Tuhan. Ini adalah doa Musa. Kalau kita lihat Mazmur ini, saudaraku, ini hati yang melekat kepada Tuhan. Kalau melekat ini adalah menempel sampai benar-benar tidak mudah untuk lepas. Itu melekat di sini, menempel dan benar-benar tidak mudah lepas. Melekat itu sama seperti waktu Yesus berkata, aku pokok anggur dan kamu carangnya, yaitu tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Saudaraku, nah melekat ini kalau dalam bahasa asli adalah safah. Safah artinya tersambung, melekat, menjadi satu, tergabung, melekat, membangun persekutuan yang benar-benar intim. Nah, saudaraku, banyak orang mengaku bahwa mereka melekat, tetapi mereka hanya ikut keinginan sendiri. Mereka tidak ikut keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Mereka malas membaca firman Tuhan, malas untuk persekutuan, menjauhkan diri dari ibadah, malas berdoa, tapi mengatakan bahwa Tuhan, aku memilihmu. Saudaraku, itu sebabnya kita harus rubah. Kalau memang kita memilih Tuhan dengan sadar seperti Israel waktu ditantang oleh Yosua, mereka berkata, kami akan memilih Tuhan. Kami akan menjauhkan diri dari semua berhala-berhala. Karena mereka sadar. Saudara baca bahwa mereka berkata mereka sadar. Sebab itu kalau kita lihat di dalam arti bakar atau memilih, maka ini sangat dekat di hati. Itu ada arti itu. Sangat dekat di hati. Bergabung. Itu memilih. Bakar. Nah, saudaraku, bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan? Apakah saudara mau mengatakan, Tuhan, aku memilihmu. Ya Tuhan, aku memilihmu. Dibanding dengan hal-hal yang lain, di dunia ini banyak hal yang bisa begitu memukau, tapi aku memilihmu Tuhan. Saudaraku, kita harus ada pengalaman dengan Tuhan. Kita harus jadikan Tuhan harta yang paling berharga. Yang lain tidak ada harga. Kita harus melakukan kehendaknya. Sudahkah saudara melepaskan diri dari semua milik saudara yang berharga dan taruh Yesus sebagai yang paling berharga di dalam hidup saudara? Sudahkah kita mematuhi Tuhan tanpa syarat? Sudahkah kita punya hubungan yang akrab dengan Tuhan? Saudaraku, kita tanya diri kita. Lalu kita katakan, aku memilihmu ya Allah. Aku memilih. Minta di antara segala pilihan-pilihan, aku memilihmu ya Allah. Baik, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memilih kami sebelum dunia dijadikan. Engkaulah yang menaruh di dalam hati kami panggilan untuk kami respons kepadamu. Engkau juga Tuhan yang telah menciptakan kami dengan cinta. Engkau menciptakan kami. Bagaimana mungkin kami tidak mengasihimu? Bagaimana mungkin kami tidak memilihmu Tuhan? Karena Engkaulah yang menciptakan kami. Engkaulah yang mau kami ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Ajar kami terus
Biar firman-Mu ini terus terdengar di dalam hati kami, bahwa Engkaulah yang memilih kami. Engkaulah yang menciptakan kami dengan cinta. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, kami mau berdoa untuk semua orang-orang yang berdiri garis depan, dokter-dokter dan perawat-perawat yang berjuang untuk berusaha menangani pasien-pasien karena corona. Kami minta Tuhan beri mereka kekuatan, Tuhan beri daya tahan tubuh yang tinggi. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, supaya pemerintah kami bisa mengatur negara ini, supaya semua berjalan dengan baik. Dan corona, COVID ini Tuhan, bisa lebih hari lebih menurun. Kami juga berdoa Tuhan, supaya masyarakat Indonesia dapat mengikuti petunjuk-petunjuk dari pemerintah, supaya kami dapat menghambat pertumbuhan dari virus corona. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang di PHK. Kami minta Engkau memberkati mereka, Engkau memelihara hidup mereka. Kami berdoa untuk orang-orang yang mungkin mendapat gaji yang sedikit karena masa coronavirus ini Tuhan. Kami minta Engkau memberkati mereka, penuhi, cukupi segala kebutuhan mereka. Dan Tuhan, kami serahkan semua hidup kami dalam tangan Tuhan. Jemaat yang di mana-mana Tuhan, biar Engkau memberkati mereka. Dan Tuhan, kami juga mau serahkan iman percaya kami supaya jangan gugur Tuhan. Supaya iman percaya kami semakin hari semakin kuat. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami ini. Kami minta berkat Tuhan. Saudara-saudara, mari kita bangun berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar rumahmu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.